menghindari omong kosong. Refleksi pagi 2297. Apa omong kosong guru-guru palsu di jemaat waktu dulu? Mari dengar penjelasan Rasul Petrus di 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Saudara-saudara, bagaimana mungkin hamba kebinasaan menjanjikan kemerdekaan? Tentu itu tidaklah mungkin terjadi. Itulah omong kosong guru-guru palsu yang sudah tahu bahwa ada kelepasan dari dosa dalam Yesus Kristus, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Bahkan mereka mengajak banyak orang untuk mengikuti jalan kebinasaan dengan berbagai cara. Guru-guru palsu itu memang harus dijauhi. Saudara-saudara, di masa kini ada saja kabar tentang mereka yang mengaku hamba Tuhan, yang mengajarkan firman, tetapi ajarannya tidak benar dan kelakuannya cemar. Secara teori mereka paham akan keselamatan dalam Yesus Kristus dan perlunya hidup kudus dan benar. Tetapi dengan sengaja pula mereka hidup dalam kecemaran dunia yang ditunjukkan dalam sikap korupsi, manipulasi, cinta uang, dengki, marah tak terkendali, dan memperkaya diri. Ditambah dengan keinginan mereka untuk berkuasa, maka hamba Tuhan itu bisa makin mencoreng kesaksian Kristiani. Oleh karena itu, marilah kita tetap mewaspadai dan menjauhi hamba Tuhan seperti itu. Tidak menjadi lebih buruk. Refleksi pagi 2298. Guru-guru palsu itu dulunya memang telah mengenal Tuhan. Apa yang terjadi setelah mereka jatuh lagi di kecemaran dunia? Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saudara-saudara, guru-guru palsu itu dulunya memang telah mengenal Allah, tetapi mereka kemudian jatuh lagi dalam kecemaran. Karena mereka sadar bahwa mereka telah berdosa, tetapi mereka tetaplah melakukannya dan tidak mau bertobat, maka kondisi mereka akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menggambarkan situasi di mana roh jahat telah diusir dari seseorang dan kembali lagi. Roh jahat itu mendapati bahwa hati orang itu yang digambarkan sebagai rumah telah bersih dan rapih. Lukas 11 ayat 26 menceritakan apa yang dilakukan roh itu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ini haruslah menjadi peringatan bagi kita semua sebagai orang percaya untuk tidak memberi kesempatan kepada roh jahat untuk mengendalikan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar hidup di dalam kekuatan roh Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak menyelewengkan kebenaran.
Refleksi pagi 2299. Apa gambaran Rasul Petrus tentang guru-guru palsu yang mengabaikan kebenaran? Mari lihat 2 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara-saudara, guru-guru palsu yang sok suci itu akhirnya kelihatan belangnya juga. Gambaran tentang anjing dan babi yang kembali ke kenajisannya itu tepat sekali untuk menggambarkan mereka yang telah melecehkan kebenaran. Saudara-saudara, kehadiran guru-guru palsu di jemaat Tuhan adalah hal yang harus diwaspadai. Mereka sebenarnya sudah tahu jalan kebenaran, tetapi dengan sengaja mereka menyelewengkan kebenaran. Ini bisa terjadi karena adanya berbagai keinginan daging yang menguasai orang percaya. Bila gembalanya sesat, apa jadinya dengan domba-dombanya? Tidaklah heran kalau Rasul Petrus menegur keras para gembala yang sesat ini. Oleh karena itu, marilah kita mewaspadai selalu akan adanya gembala sesat di jemaat. Janganlah sampai umat Tuhan diporak-porandakan oleh berbagai kecemaran dunia yang dibawa oleh mereka itu. Marilah kita perkuat umat di dalam terang Tuhan. Jangan selewengkan kebenaran.